Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhan netizen rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik, mendapatkan rahmat hidayah, mendapatkan maghfirah, mendapatkan semua kemudahan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Faya ayyuhan netizen rahimakumullah, pada kesempatan kali ini admin akan menyampaikan sedikit informasi yang sangat penting bagi para wali santri dan juga santri-santri baru yang akan mondok di pesantren Lirboyo. Karena alhamdulillah informasi ini admin dapatkan dari beliau Gus Ahmad Kafabihi, atau kami biasa memanggil beliau dengan sebutan Cak Mat, karena kebetulan beliau adalah kakak kelas kami. Beliau lulus dari Lirboyo atau MHM tahun 2011 dan admin mutakharis tahun 2012, dan kami biasa ketika berpapasan atau memanggil beliau atau di sana itu masyhur dengan sebutan Cak Mat. Beliau Cak Mat adalah putra dari Romo Kiai Haji Kafabihi Makhrus. Romo Kiai Haji Kafabihi adalah putra dari Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Makhrus Ali, Allah yarham. Cak Mat ketika berkunjung di daerah kami, di sela-sela beliau memberikan tausiah dan mauidhah, memberikan sedikit informasi yang dirasa sangat penting penting bagi para wali santri dan juga santri-santri baru yang sekarang berada di pondok pesantren Lirboyo. Ternyata perbedaan yang disampaikan oleh beliau Cak Mat adalah Lirboyo yang dahulu dengan yang sekarang itu berbeda. Apalagi yang admin dan juga beliau rasakan itu untuk masalah kegiatan belajar mengajar mungkin hampir sama cuma sistem kenaikan kelas ini yang berbeda. Langsung saja kita dengarkan apa yang beliau informasikan dari Cak Mat tentang sistem kenaikan di pondok pesantren Lirboyo, sampai-sampai beliau mengatakan Lirboyo sekarang atau santri Lirboyo sekarang tidak ada yang goblok atau tidak ada yang bodoh, karena untuk naik kelas itu ada ujian dan ada syarat tambahan lagi yang tidak ada pada zaman saya ataupun beliau Cak Mat. Mari kita dengar paparan dari beliau ketika beliau Gus Ahmad Kafabi berkunjung di daerah kami. Silakan disimak biar lebih jelas ya. Napa malih saat ini Masya Allah Lirboyo itu menurut saya Lirboyo tambah tahun tambah saat ini tambah akhir-akhir itu Lirboyo itu semakin tekan. Ketika Lirboyo itu saat ini sebelah impian alias Lirboyo kayak sejadi wong goblok tapi butuh dari wong kita. Makanya enak istilah saat ini tingkatan Lirboyo itu wonten tes baca kitab ya. Zaman itu betul-betul untuk mau tamat sakit tamat biaya tamat sakit lu mulai tamat tuh tamat masuk kita lah terus mungkin nanti ikan lu betul lulus tes sakit tapi wonten namanya sekolah khusus jadi akhirnya memang tamat Lirboyo ini di proyek supaya mereka ini tamat benar-benar kualitasnya saya sambil motor kita kualitas ini minimal bisa melakukan kita gambar. Nah, itu sedikit informasi yang disampaikan oleh beliau Cak Mat atau Gus Ahmad Kafabi menyikapi tentang
bagaimana santri Lirboyo sekarang ketika ingin naik kelas dari ibtidaiyah ke sanawiyah atau sanawiyah ke aliyah ataupun ke ma'had aliyah, yaitu ada tes baca kitab setiap tingkatan. Mau naik tingkatan itu sangat berbeda jauh ketika admin rasakan dan alami ketika di sana. Itu kalau naik tingkat dari ibtidak ke sanawi ataupun sanawi ke aliyah itu nggak ada yang namanya syarat harus mampu membaca kitab semisal Fathul Qorib ataupun I'anah ataupun Al-Mahalli ataupun yang lainnya, itu nggak ada ya. Walaupun itu dalam kurikulum itu sudah ada, cuma untuk segi kenaikan kelas itu belum ada syarat harus bisa membaca kitab yang ditentukan dari panitia imtihan ataupun pondok. Kalau dulu itu sih cuma ada persyaratan untuk bisa ikut tes adalah muhafadhah, ada jurumiyah, ada amsilatu tasrifiyah, ada imriti, ada alfiyah, ada uqudul juman. Itu persyaratan untuk bisa ikut tes harus mengikuti muhafadhah akhirus sana dan harus mendapatkan minimal nilai adalah mutawasid. Kalau jayid ya sudah pasti lolos, mutawasid masih lolos, tapi kalau rodi artinya di hafalannya di bawah standar daripada ketentuan muhafadhah, maka siswa tersebut dinyatakan adalah siswa yang musbat ya, artinya tidak bisa naik kelas. Di samping muhafadhah hafalan, ada yang namanya adalah koreksian kitab. Koreksian kitab itu kalau di Lirboyo menjadi salah satu syarat untuk mengikuti tes, untuk bisa ikut tes, yaitu kitab harus ada maknanya, tidak boleh kosong 1, 2, 3 baris, tidak boleh, karena harus hal ini mengikuti dari dawuh para muassis daripada Masyayikh Lirboyo pondok pesantren. Itu setiap santri harus memaknai kitab. Karena apa? Untuk mengantisipasi, karena namanya manusia itu ketika di rumah punya kesibukan masing-masing. Ada yang tetap bisa nasrul ilmi, ada yang istighol, tersibukkan dengan pekerjaan ataupun yang lainnya. Dikhawatirkan ketika satu waktu membutuhkan referensi dengan tidak ada kesempatan untuk mutolaah, belajar kembali, sehingga ada yang lupa. Yaitu ketika sudah ada makna, itu kan bisa membantu para santri ataupun alumni ketika mendapati sesuatu problematika di rumah yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Makanya ada yang namanya koreksian kitab itu sebagai syarat utama untuk bisa mengikuti imtihan. Ketika kitab tersebut dinyatakan lolos dari koreksian, akan mendapatkan kartu yang namanya adalah kartu tam. Kemudian kalau yang tidak, berarti nakis, harus kitab yang tidak ada maknanya tadi, yang kelewat itu harus dikasih. Satu paragraf ini enggak harus penuh, yang penting ada beberapa makna yang dirasa itu adalah sulit atau tidak sering didengar. Untuk mengantisipasi kan harus diberikan makna supaya suatu saat ketika membutuhkan tidak kebingungan itu. Kemudian untuk kenaikan yang disampaikan oleh beliau Camat tadi adalah harus membaca kitab. Wah, ini yang luar biasa ya, karena dulu memang belum ada setiap kenaikan tingkat itu harus tes baca kitab, belum ada. Walaupun banyak yang mampu, walau ada yang juga yang belum mampu, karena tidak dipungkiri dari sekian ribu santri Lirboyo itu berbeda-beda dari latar belakang masing-masing santri. Ada yang di sana itu memang
murni untuk belajar, ada yang di sana dari rumah memang keadaan ekonomi tidak mampu sehingga harus ikut khidmah, baik di toko, baik di sawah, di pasar, ataupun yang lainnya, sehingga waktu untuk belajar itu berkurang, tidak maksimal, porsinya tidak sama dengan mereka yang tidak berkhidmah. Makanya juga ada kualitas antara yang berkhidmah dan yang tidak, itu ada perbedaan, walaupun banyak juga yang ketika berkhidmah itu luar biasa. Nah, menjadi status seorang santri yang khidmah kepada kiai tidak menjadikan dirinya penghalang untuk tidak senantiasa belajar. Cuma kan secara umumnya untuk kualitas ataupun porsi belajar itu berkurang, tidak sebagaimana santri-santri yang tanpa mereka itu adalah ikut berkhidmah kepada para masyayikh, tentu berbeda. Nah, ketika hal demikian, maka kita dapati banyak sekali juga santri-santri yang mampu dalam menguasai materi nahwu shoroh, pembacaan kitab, bahsu masail dan lain sebagainya. Juga bisa kita temui dan jumpai santri yang hanya sekedar khidmah, memang belum bisa secara sempurna membaca kitab ataupun hafalannya, ya itu kan manusiawi dan memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi kalau sudah ada yang namanya ketentuan naik kelas harus bisa membaca kitab ini, tentu akan ada strategi-strategi khusus dari mereka yang khidmah ataupun yang tidak khidmah, bagaimana berkompetensi untuk bisa ikut imtihan atau naik kelas dengan cara bisa membaca kitab yang diajukan oleh panitia atau pondok pesantren. Itulah sedikit informasi yang dapat admin sampaikan untuk para wali santri atau untuk santri-santri dan pondok pesantren Lirboyo yang sekarang jauh dalam sistem untuk kenaikan kelas. Ternyata ada penambahan, yaitu harus bisa membaca kitab yang ditentukan oleh pondok pesantren. Semoga kita semua para santri, khususnya baik santri Lirboyo ataupun santri pondok pesantren yang lainnya, dalam thalabul ilmi semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.